Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas seperti dulu berdua. Selesai. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi pada teman-teman yang beragama lain. Sebelum saya mulai, adakah di sini yang belum hadir? Mungkin terlambat atau izin ke temannya nggak bisa datang untuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Ageng. Ageng Rahmawan. Berarti dari 23 yang tidak masuk satu ya? Ya. Baiklah, sebelum saya mulai, kita sekarang mereview dulu kenapa saya menyajikan slide seperti ini sebelumnya. Kalau di pertemuan pertama dan kedua kemarin sudah dibahas apa itu multimedia terapan. Kemudian di pertemuan 3, 4, 5, 6 dijelaskan tentang menggunakan aplikasi pengolah audio. Nah sekarang kita di pertemuan 7, 8, 9, 10 kita jelaskan tentang peralatan pengolah grafis. Oke. Sebelum kita mulai peralatan pengolah grafis, ada yang masih ingat di pertemuan pertama kemarin? Yang pertemuan pertama sebenarnya grafis itu ada berapa macam? Grafis ada berapa? Tipe gambar ada berapa macam? 2. Oke. Berapa? Vektor sama apa satu lagi? Bitmap. Tepuk tangan tuh. Vektor sama Bitmap apa ya? Bitmap kayaknya. Vektor sama bitmap. Jadi masih ingat ya? Vektor. Sayangnya nggak ada di tersebut vektor dan masih ingat bedanya vektor sama bitmap? Yang paling resolusinya kalau yang vektor seperti apa? Kalau di zoom nggak pecah. Kalau vektor di zoom Nggak pecah. kalau bitmap berarti yang di zoom Dia kaku dong. kalau di zoom Rata. Bisa pecah. sebenarnya istilahnya bukan retak ataupun pecah, tapi di situ nanti akan terlihat yang namanya DPI-nya atau data inch. Biasanya gambar itu kan tersusun atas kotak-kotak seperti ini, yang buahnya hingga akhirnya kumpulan warna-warna itu semakin membentuk sebuah pola. Jadi polanya nanti itu berupa hasil potretan dari Anda, mungkin ada setelah potret itu nanti sebenarnya kumpulannya seperti ini. Nah, yang paling biasa dari vektor sama bitmap memang tadi kalau dibesarkan gambarnya akan terlihat kotak-kotak. Nanti akan saya tampilkan di slide-nya. Nah, kemudian kalau kita ngomong antara vektor dan bitmap, kita nanti akan ngomong juga aplikasi apa yang digunakan untuk pengolah vektor dan bitmap. Ada yang tahu vektor kira-kira aplikasi apa yang sering digunakan atau yang paling populer di dunia? Inkscape. Corel. Ada lagi? Adobe Illustrator. Oke, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator atau bisa disingkat AI. Kalau bitmap, Game. Paint. Game. Game ini yang dibuat ya, punyanya dari Microsoft. Ada lagi? Yang mana terkenal? Photoshop. 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 Soto dicampur sop. Kalau versi saya rasa sudah berkembang sekarang versi yang terbaru. Kalau dari Corel sudah X6, kemudian kalau Adobe sudah ada yang Master Suite betul yang CS6. Kemudian untuk GIMP saya kurang mengetahui cara menggunakan GIMP karena saya sendiri kurang terbiasa dengan interface GIMP. Nah, kemudian dengan vektor dan bitmap ini nanti pertemuan kita sama kali itu nanti yang 2 kali pertemuan kita akan mengolah gambar bitmap dulu, kemudian kita akan mengolah vektor. Nah, kemudian untuk software yang saya rekomendasikan digunakan yaitu adalah Adobe Photoshop. Di komputer Anda sudah terinstall semua, di komputer sekolah sudah terinstall Adobe Photoshop. Nah, sebelumnya kita akan mengenal jauh, kita nanti dengan Photoshop mengambil sini standar kompetensinya adalah produk media berapa, kemudian menggunakan
aplikasi pengolah grafis, kemudian munculkan fungsi tool dan aplikasi pengolah grafis dan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah mengkreasikan karya grafis dengan berbagai macam efek. Jadi kalau mengkreasikan karya grafis ada nanti harus membuat sebuah project. Salah satunya ada nanti harus membuat sebuah poster. Poster itu harus ada cetak copy, kemudian ada tempel di papan pengumuman. Temanya adalah budaya. Tema khusus saya akan seperti itu. Nah, kemudian ada Photoshop. Nanti karya cipta, contoh-contoh karya cipta yang tercipta dengan ada Photoshop itu seperti apa? Dan foto ini. Ini sebenarnya foto aslinya seperti siapa ya? Oke. Tapi diedit dengan Photoshop akhirnya jadi gambarnya Nunung Soekarno Putri. Jadi siapa ini? Karena dia sudah semakin banyak korupsi, akhirnya dia dimasukkan dalam ruang. Jadi sebenarnya Justin Bieber kemudian diedit dengan wajahnya Sule, artinya menjadi Sule Bieber. Sebenarnya ini waktu ini mana yang lain? Tapi karena dia jadinya ini adalah editor yang saya temukan kan. Sebenarnya ada masih seperti ini. Jadi saya baca. Ini adalah karya cipta dari Photoshop seperti ini. Kita coba karya cipta yang lain. Salah satu bentuk terkemuka di Indonesia ya. Adalah Jepun. Kemudian saya masuk di rekrut personilnya, saya jadinya David Bieber. Ada masih ada. Adanya. Jadi bukan beberapa. Selanjutnya, nah, yang paling jadi media piano itu 11-12 sama saya. Bedanya video 12 saya pun 11. Makin jauh. Jadi ini adalah sejumlah Photoshop. Saya rotate sedikit, kemudian saya crop pada bagian mukanya, saya tempel di wajah saya. Ini adalah karya cipta dengan Photoshop. Apa itu Photoshop? Kalau logonya yang ini yang saya simpan itu logonya seperti itu. Karena tiap versi Photoshop melakukan perubahan logo, tapi intinya adalah pakai kata PS ini. Jadi Photoshop itu adalah program aplikasi yang memiliki fungsi sebagai editor image serta efeknya. Kemudian fokus untuk mengolah bitmap, kemudian didistribusikan berbayar oleh Adobe Corporation. Konsep dasarnya ini tadi pixel itu bentuk dan warna, ada kotak ini. Ini kalau di zoom 3200% atau 32 kali sudah terlihat pecah. Jadi sebenarnya gambar ini punya kualitas dipotret dengan kamera yang bagus, tapi ketika di zoom sebanyak 3200% itu menjadinya seperti ini. Tapi kalau ada desain di Korea itu ada zoom 10.000, itu baru akan terlihat kotak-kotaknya. Makanya kalau Korea itu lebih jago, lebih hebat untuk digunakan untuk mendesain logo atau sesuatu yang sifatnya detail. Nah, kalau Photoshop sifatnya main-main seperti saya. Tapi kalau Anda mau ngedit foto orang dan diganti wajah Anda, itu tolong gunakan etika, karena saya juga pernah menemui itu fotonya Agnes Monica itu dipasang di tubuhnya wanita yang tidak berpakaian. Nah, itu adalah contoh-contoh yang tidak baik. Jadi jangan digunakan seperti itu. Gunakanlah untuk yang brand saja. Nah, kemudian fungsionalitasnya secara garis besar ini mengubah ukuran gambar. Di situ ada menu crop, kemudian resize, kemudian pencahayaan, kemudian menambah layer. Itu adanya namanya tembelan tadi menggunakan sistemnya layer. Nah, kemudian ekstensi Photoshop. Tidak semua orang mungkin tahu Photoshop itu support dengan apa saja. Solusinya seperti ini. Yang paling kita sering pakai adalah PNG, kemudian PDF. Jadi PDF itu sebenarnya gambar ya. File PDF, file dokumen PDF itu sebenarnya gambar. Kalau Anda download Photoshop pasti langsung bisa jadi. Kemudian JPG, ini masih sering ada. GIF untuk gambar,
yang sifatnya gambar animasi seperti ini. Nah, kita akan mulai pembelajaran ini dengan metode model direct extraction. Jadi tadi sudah saya mulai dengan persepsi, saya mulai dengan sambungan yang sebelumnya, kemudian saya lanjutkan dengan presentasi, dan kemudian saya lanjutkan dengan saat ini akan saya lakukan latihan terstruktur. Jadi silakan Anda buka laptop Anda semuanya. Gimana? Kalau yang pakai itu gimana Pak? Kalau Anda pakai Linux, sobat Photoshopnya pakai Gym bisa? Ada sudah ada installasinya Gym dan? Kalau ada coba bisa ke Mas Kiki. Mas Kiki itu salah satu proyek tersebut. Apa ada kesamaan dengan itu? Kalau ada belum pernah pakai itu? Kalau Gym, saya rasa nggak beda jauh. Hanya saja ini faktor kebiasaan. Kalau orang yang sudah terbiasa dengan Photoshop itu biasanya main seperti, jadi dia nggak terlalu banyak menggunakan mouse. Contohnya punya duplikat area dia pakai Ctrl C, mungkin biasanya pakai Ctrl D. Nah kalau nggak terbiasa pakai Gym, nanti juga remnya seperti ini. Ini sebenarnya faktor kebiasaan aja. Anda boleh pakai Gym. Nah silakan Anda buka, kemudian Anda jalankan aplikasi Photoshopnya. Kalau sudah seperti itu, akan saya mulai dengan pengenalan dari interface Photoshop. Ini yang saya gunakan adalah CS5. Yang di bagian atas ini adalah menu. Bagian menu, di sini ada. Kalau file itu normalnya di semua program aplikasi. File itu isinya ini untuk membuka dokumen baru, kemudian membuka aplikasi atau program yang sudah pernah dibuka sebelumnya, application atau lesson object. Kemudian di menu edit ini sebenarnya nanti ada fill atau stroke untuk mewarnai suatu gambar yang diseleksi. Kemudian image layer. Nah saya digunakan ini filter karena filter untuk memberikan efek pada sebuah gambar. Nanti akan saya tunjukkan demonstrasi cara membuat efek egois pada sebuah gambar. Jadi nanti Anda bisa egois ketika Anda punya gambar baru. Nah kemudian di sebelah kiri ini namanya icon tool. Di sini adalah tool yang paling sering digunakan. Mulai dari atas, di sini adalah tool untuk menunjuk objek. Jadi Anda klik, nanti akan otomatis terseleksi. Dan pastikan Anda mencentang ininya. Ini dan ini. Ini Anda centang. Kemudian yang sini untuk melakukan seleksi, Anda klik kanan, bisa Anda pilih mau membuat seleksi bentuk kotak, lingkaran ataupun yang seperti dipanjang. Jadi yang seleksi itu artinya area pada gambar yang ingin diedit itu yang di dalam seleksi itu tadi. Jadi yang diedit biasanya di situ. Yang di luar seleksi tidak akan bisa diedit. Kemudian ini crop untuk yang tadi memotong gambar. Ini sering digunakan lagi. Ini ada brush. Efeknya bisa macam-macam. Anda bisa memberikan efek batik ataupun memberikan efek air dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sebelum kita mulai latihan terstruktur, akan saya contohkan ini sebuah video yang saya rekod sendiri. Nanti Anda akan membuat seperti ini, tapi saya awali dengan panduan bersama, panduan dulu. Ini nanti kurang lebih videonya nanti kita melakukan praktek seperti ini. Kita akan membuat gambar seperti ini. Narasinya dari menurut saya saja, maksud saya sampaikan. Karena ini saya belum membuat rekod untuk narasi. Pertama membuat gambar untuk ukuran desktop saya ini kalau di printer saya 1280 kali 400 pixel. Bukan layar baru, apa itu dokumen baru. Kemudian saya tentukan warnanya hijau yang agak muda, kemudian hijau yang agak tua. Kemudian saya gunakan seleksi tool, saya plot area di seperti bagian bawah. Kemudian saya gunakan gradient tool, klik seperti itu, dan memilih yang untuk gradiasi linear. Centangnya diaktifkan cuma 2 itu, kemudian ditarik garis ke atas. Kemudian diklik kanan select inverse, gunakan lagi gradient tool. Bedanya sekarang pakai yang radial, tipe radial.
kemudian di select atau Ctrl D. Selanjutnya memberikan efek teks pada gambar. Sebagai contoh, ini pakai warna teksnya pakai putih. Kemudian tuliskan entah itu tulisan apa. Mungkin Anda mau tulis cryptocurrency ataupun apa, Anda bisa beri sesuka Anda. Letakkan di antara sambungan gradiasi antara yang bawah dengan yang atas. Kemudian kasih efek shadow. Itu saya gunakan 90 derajat. Kemudian gunakan efek bevel. Jadi efek bevel itu digunakan untuk sandi. Saya berikan untuk memberikan efek hidup sehingga ada bayangan seperti itu. Selanjutnya gunakan eraser tool atau menghapus. Shortcutnya adalah tombol keyboard key. Dan bersihkan cat secara manual. Seolah-olah gambarnya semakin ke bawah semakin hilang. Jadi untuk efek bayangan. Nah, selanjutnya yaitu mengambil gambar. Saya letakkan di sini. Nah, gambar saya drag drop masuk ke sini, kemudian saya perkecil ukurannya dan saya letakkan di sini. Sama seperti cara yang sebelumnya, tinggal duplikat kemudian dikasih efek bayangan. Gunakan eraser tool lagi, kemudian hapus mulai dari bawah ke atas. Ya cuma seperti itu aja sebenarnya. Desain ini untuk yang contoh sederhana. Nah, sebelum Anda melakukan membuat desain dalam sebuah desain itu sebenarnya tidak ada istilah benar dan salah. Yang ada adalah istilah baik dan kurang baik. Karena ini sifatnya estetika. Jadi kesenian itu tidak ada istilahnya yang saya sampaikan tadi benar atau salah. Nah, begitu pula dengan sebuah desain. Anda membuat desain, contohnya adalah Anda ingat objeknya SpongeBob. Kenapa itu SpongeBob bisa terkenal? Kalau SpongeBob itu biasanya kan cuma tahu dikasih potong-potong gitu aja. Biasanya ada satu. Dia bentuknya kapal seperti ini. Kemudian dikasih mata. Kasih mata. Kemudian dikasih kaki. Kemudian ada tangan. SpongeBob itu sebenarnya desainnya sangat sederhana, tapi kenapa bisa terkenal? Itu adalah karena faktor karakter. Jadi membuat sebuah objek karakter gambar itu memang tidak semua orang bisa membuat karakter, bisa membuat gitu. Contohnya Shinchan. Shinchan itu sebenarnya gambar-gambarnya sederhana. Shinchan itu cuma matanya aja cuma apa itu merem terus gitu. Matanya kan nutup mata Shinchan itu. Tapi objeknya Shinchan bisa terkenal karena dia punya karakter. Begitu juga dengan Pokemon, Doraemon. Itu konsepnya kan sebenarnya kucing dikasih sarung ini aja sudah langsung bisa terkenal. Itu sederhana sebenarnya. Cuma karena memang dia membuat karakter, itulah yang bagus. Seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat efek 3D pada sebuah desain itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah cahaya. Jadi cahaya datang punya cahaya dari sini, maka otomatis shadow-nya ada di sini. Itu satu. Jadi ada cahaya
Kemudian selanjutnya punya pasir ataupun tekstur yang lain, Anda bisa gunakan di sini. Dan yang terakhir adalah efek bevel. Kalau tadi efek seperti jembung, di selawat gambar ada yang sifatnya kayak muncul. Contohnya seperti ini. Efek bevel itu contohnya seperti ini. Sebenarnya saya nggak menggunakan efek apapun, hanya saja bisa dilihat seperti bevel. Sebagai contoh seperti ini. Kemudian saya duplikat, Ctrl J, kemudian saya transform 180, kemudian saya perkecil ukurannya. Coba Anda lihat gambar ini, seolah-olah gambar ini ada bagian yang menyala, ada bagian yang tidak. Padahal sebenarnya cuma satunya gradasi mulai dari atas ke bawah, satunya dari bawah ke atas. Kemudian kalau saya tambah lagi, nanti lebih terlihat lagi. Saya pakai transform lagi 180. Kemudian saya perkecil lagi. Artinya seperti bevel, seperti ada satunya gambar gini, kemudian kemudian ada yang ini. Oh, nggak kelihatan ya? Sebenarnya di sini terlihat. Apa Anda lihat di sebelah sini? Oh, sudah terlihat. Oh, sudah. Jadi konsepnya seperti ini. Di seolah-olah memang ada efek cembungnya di situ. Ini adalah salah satu penggunaan bevel. Jadi untuk selanjutnya Anda silakan praktikum dengan menggunakan menirukan video yang saya contohkan tadi. Nah, seperti ini videonya bisa Anda ambil di share folder yang saya aktifkan. Anda cari folder kemudian Anda ambil symbol gradation and shadow in Adobe Photoshop. Anda bisa ambil situ atau bisa kunjungi di fanspage YouTube saya. Kalau yang itu bisa Anda ketik symbol gradation di luar. Nah, itu untuk penggunaan. 2 jam pelajaran kita tadi sudah praktikum. Selanjutnya ada tugas buat Anda. Ini sifatnya latihan bebas. Anda bisa kerjakan di rumah. Jadi tugas Anda adalah membuat desain Adobe Photoshop dengan berupa yaitu efek album pribadi. Jadi Anda memang saya minta untuk narsis dalam foto Anda, kemudian Anda kasih efek entah itu blending option, pakai stroke ataupun yang lainnya. Kemudian dalam foto itu minimal ada 50 pose Anda. Saya rasa Anda punya pose foto yang banyak, terbukti pasti di Facebooknya banyak foto-foto yang itu Anda bisa pakai. Kemudian dalam foto tersebut Anda menggunakan objek utama berupa foto asli Anda. Kemudian sertakan identitas yaitu nama, nomor tanggal lahir seminimalnya, kemudian tanggal pengambilan foto Anda bisa tuliskan, atau mungkin Anda kasih motivasi kata-kata mutiara Anda boleh. Kemudian untuk tekniknya adalah blending option, filter effect, dan adjustment color. Contohnya seperti ini. Di speknya seperti ini aku fotonya. Pertama dia cari dulu backgroundnya gambar apa itu sebuah batuan, kemudian dikasih eraser pada pinggirnya gambar, ditempelkan wajah, kemudian kasih nama dan tanggal lahir, kemudian serta foto hidup. Itu nanti Anda bisa berkreasi. Semakin Anda gunakan teknik yang banyak, maka itu akan semakin bagus. Jadi akan bisa sampaikan kira-kira standar penilaian yang akan saya lakukan nanti seperti ini. Jadi Anda kalau mendesain nanti silakan desainnya yang sesuai dengan kriteria, semakin buat semakin bagus. Yang pertama karakteristik objek yang dibuat, kemudian susunan tema warna, kemudian keseluruhan teknik yang digunakan, kemudian kompleksitas efek yang digunakan. Nah, ini Anda bisa karakteristik, maksudnya jangan ada yang pelagir. Jadi
umpamanya semuanya tekniknya sama, tinggal diganti warnanya. Satunya struknya pakai warna hitam, satunya pakai warna merah. Itu salah satu tidak berkarakter. Ini membuatlah Anda berkarakter. Oke, dari pertemuan kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan kira-kira Photoshop itu apa, ngedit gambar seperti apa, atau dianya apa? Misalkan ada yang berpendapat Photoshop buat Anda gimana? Oke, ada yang punya pendapat Photoshop? Masnya, boleh sampingnya, Mas Fikri, Mas Fikri, gimana Mas Fikri? Kalau Photoshop berada seperti apa? Kalau menurut saya Photoshop itu software yang dapat digunakan untuk tentunya grafis gambar tadi. Dia dikhususkan untuk gambar di gambar web. Oke. Ya, tepat sekali dari Mas Fikri. Plusnya dong untuk Mas Fikri. Jadi Photoshop itu lebih keren. Mungkin saya ambil sampel lagi ya sebelah sini. Tidak. Kira-kira dari sekian teknik Photoshop itu menurut Anda yang perlu untuk dilakukan pengembangan lebih serius atau lebih banyak dicoba itu apa? Karena ada grading option, filter. Itu menurut Anda yang paling perlu banyak dikembangkan. Grading option. Kenapa ada memilih grading option itu? Kalau yang di filter itu kan efek yang sudah jadi ya Pak. Oh iya. Nah kalau di grading option itu kan kita bisa bebas menyambungkan antara efek misalkan subshadow sama stroke sama background. Oke, tepat sekali. Jadi grading option itu lebih semau gue mau di efek seperti apa itu lebih semau gue. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Tika. Baiklah, demikian untuk pertemuan hari ini. Ada sebuah kata-kata bijak yang saya tuliskan sini. Ketika orang lain berbicara, Anda diam itu adalah emas. Kemudian Anda dengarkan itu adalah permata, dan Anda menghargai itu adalah pahala. Oke. Demikian presentasi, demikian kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.